Dengar kabar katanya Roy Suryo melarikan diri ya? Hah? Udah terbang dia ke Australia dia? Serius lah dulu. Akhirnya ya, kejadian juga ya. Aduh, mengikuti jejak langkah Egy Sujana. Egy Sujana kan begitu, ya kan? Awal-awal katanya dia mau ngelapor ke kantor apa namanya? Kantor Amnesty Internasional. Sehari dua hari klarifikasi dia. Apa dibilangnya? Gua nggak mau pulang dulu ke Indonesia. Gua takut dipenjara lagi. Ya kita tinggal tunggu aja beberapa hari ini. Ada nggak dia klarifikasi? Kalau nggak ada klarifikasi, minggu depan contohnya udah ngumpul lagi sama si Rismond, berarti aman. Tapi kalau misalnya dalam waktu 3 hari ini tiba-tiba diklarifikasi, untuk sementara saya di sini dulu karena saya tahu kalau di Indonesia saya bakal dipenjara lagi. Berarti itu udah nggak aman. Enak ya punya banyak uang ya kan? Begitu panas ya kan pergi ke luar negeri. Rismond, kau nggak pergi ke luar negeri? Nggak ada uangmu. Itulah kau main-main kok sama orang yang punya uang. Aduh, kita tunggu, kita lihat dulu. Yang besok katanya mau ke Australia, mau ke Sydney untuk melakukan verifikasi terhadap status UTS insert saja dari Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Silakan Mas diupdate sedikit. Ya, jadi ini barusan selesai acara di Head to Head ya CNN. Dan tadi kebetulan, nah ini supaya kalau nyambungnya acara tadi ke sini. Ini tadi yang saya tarik gajah. Apa artinya gajah? Gajah itu nggak ada ijazah. Nah, jadi insya Allah bisa ke UTS Insert dan di sana akan ketemu dengan diaspora Indonesia yang mereka semuanya membantu. Nah, ya, jadi dia tidak lulus SMA. Mas Roy, ini orang curiga, ini Mas Roy ke Australia ini dana dari mana ini? Oh ya dana pribadi tuh, emang saya siapa? Mau kemana aja kan? Kita manusia merdeka. Oke, saya duduk lah. Katanya dia ke Australia mau ngurusin masalah ijazahnya Mas Gibran. Ijazah bapaknya dulu kelarkan. Selesaikan dulu masalah ijazah bapaknya, baru loncat ke masalah ijazah anaknya. Banyak kali gayamu. Mau jumpa diaspora di sana, alah bilang aja mau numpang hidup. Menenangkan pikiran, jalan-jalan. Iya kan, karena apa? Karena di Indonesia situasi memanas. Kenapa situasi memanas? Ternyata kepolisian sudah mengumumkan bahwa sebentar lagi akan dilakukan gelar perkara. Oh, ternyata itu Roy Suryo ya. Banyak kali alasanmu. Kepolisian sudah menetapkan kapan dia lakukan gelar perkara. Di situ kau mau pergi ke Australia. Alasanmu untuk ngurusin masalah ijazah Bapak Gibran. Lapet. Gak usah banyak kali gayamu Roy Suryo. To the point aja ya. Kayak yang dibilang si Egy Sujana, gua nggak mau pulang dulu ke Indonesia, takut dipenjara lagi. Kita dengarkan keterangan dari kepolisian ini. Kita dengarkan. Nah, ini dia. Rencana tidak lanjut yang disampaikan penyidik kepada kami, maka dalam waktu dekat juga akan dilaksanakan expose atau gelar perkara antara penyidik Subdit Kamnek dengan rekan-rekan dari Jaksa Penuntut Umum di Kejati DKI. Ya, ini sudah masuk dalam rencana kegiatan selanjutnya ya, dan ini merupakan SOP kerjasama ya. Dalam proses penyidikan itu memang ada komunikasi dengan jaksa, ada proses expose atau gelar perkara ya. Ada lagi rekan-rekan? Jadi dalam proses
penyidikan, penyidik itu berkomunikasi dan berkoordinasi juga dengan kejaksaan. Dari tahap awal, mengirimkan SPDP, mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, kemudian berkomunikasi dengan jaksa yang akan nanti menangani proses penuntutan. Dalam gelar perkara ini untuk menentukan siapa yang akan menjadi tersangka dalam kasus nanti penyidik yang akan mendiskusikan itu dengan pihak kejaksaan. Ya yang jelas tahapan apa yang sudah dilakukan penyidik sampai dengan saat ini, fakta-fakta apa saja yang sudah dipegang oleh penyidik, barang bukti apa saja yang sudah dipegang, alat bukti apa saja, itulah yang dikomunikasikan. Yang jelas, sekali lagi, komitmen Polda Metro Jaya akan mengusut tuntas kasus ini dan memproses sesuai dengan SOP yang berlaku secara proporsional dan profesional. dalam waktu dekat itu maksudnya minggu depan atau bukan? Ya, nanti kami pastikan ke penyidik ya. Nanti tentunya akan dijadwalkan oleh penyidik. Akan diusut tuntas katanya. Pak, ini naik sini dari bulan Juli loh Pak. Juli, Agustus, September, Oktober udah masuk bulan November Pak. Bapak serius gak sih Pak? Hah? Jangan cuma angin segar aja terus yang dikasih sama kami Pak. Gak ada kejelasan, katanya mau usut sampai tuntas, mau usut sampai tuntas. Sampai sekarang pun juga gak ada kabar beritanya. Aduh, tapi nggak apa-apa lah ya, kita izinkan pihak kepolisian untuk bekerja dengan maksimal. Ya, karena ada seorang ahli hukum mengatakan ya bahwa kenapa ya penetapan tersangka ini terkesan begitu lama sekali, karena ini polisi dituntut untuk berhati-hati, ekstra hati-hati. Karena apa? Karena ini menyangkut oleh menyangkut perkara ini menyangkut kepada seorang pejabat negara gitu loh ya. Jadi bisa dikatakan ya pokoknya buktinya harus lengkap, saksinya harus lengkap ya, semua standar operasional prosedurnya itu juga harus diperhatikan gitu ya. Ya tapi kalau boleh Pak, aduh ya Pak, jangan dilama-lamakan lagi lah Pak ya. Bosan kami nunggunya Pak. Apalagi kami yang bikin konten ini bosan kali Pak. Aduh, kalau aku nggak mau aku kayak yang lain ya kan kalau yang lain itu kan tiba segera di penjara 3 hari lagi penetapan tersangka. Kalau aku sih yang real aja. Ya kan, pernah waktu itu ya kan gue bikin video ya kan. Isi videonya itu bukan kesal sama si Tiba, sama si Suryo, sama siapa si Rismon, kesal sama Polda. Memang betul. Mau bilang apa coba? Iya kan? Itu dia. Jadi tapi ini mudah-mudahan ini lebih diseriuskan lagi ya. Karena bukannya bilang apa? Wibawa pemerintah dan juga wibawa negara, wibawa kepolisian Republik Indonesia ini sangat dipertaruhkan. Sangat dipertaruhkan. Gitu loh. Ya kan? Manusia-manusia cecunguk kayak gini nggak bisa diberesin, Pak. Aduh. Biar tahu, Pak. Ya, jujur aja lah, Pak. Ya, gue bilang. Ada saudara-saudara kita yang dari Kalimantan lah, yang dari Banyuwangi lah, dari Sumatera Utara lah, dari Manado lah. Itu komentarnya udah aneh-aneh, Pak. Udah aneh-aneh. Apa dibilangnya? Kalau memang mereka nggak bisa lagi dimasukkan kantor polisi, kirim ke sini. Terus apa lagi bilang? Kalau memang mereka nggak bisa ditindak secara hukum, biar kami yang ngambil tindakan. Ya gue bilang sabar. Apa nyopung ini sabar terus bosan kami gitu. Ya mau gue bilang lagi ya kan. Ngiri Pak, pokoknya Pak komentar-komentar orang itu.
ngiri. Kalau nggak bisa diambil tindakan secara nyata, ya ambil tindakan secara supranatural kan. Ini lebih mengerikan lagi yang supranatural ini. Aduh. Terkait dengan perkembangan penyidikan kasus ijazah, ya, atau lebih tepatnya pasal 310 KUHP, 311, 160 dan Undang-Undang ITE. Jadi update proses penyidikannya yang masih berlangsung di Subdit Kamnet, Ditreskrim Polda Metro Jaya. Sampai dengan hari ini penyidik penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 4 korban atau pelapor, kemudian 117 saksi, kemudian ada 11 terlapor yang sudah juga diperiksa sebagai saksi di tahap penyidikan. Kemudian ada 1 terlapor inisial ES, itu belum dilakukan pemeriksaan sebagai saksi karena sudah dikirimkan panggilan 2 kali, telah diterima oleh keluarga dan pengacara terlapor, namun tidak hadir dengan alasan sedang sakit keras dan sedang berobat ke luar negeri sesuai dengan surat pemberitahuan. ES Pak, Egy Sujana kan? Sakitnya keras terus ya, nggak pernah lembek ya. Sakit keras, jadi udah jelas, ya kan? Ada 4 pelapor, 117 saksi, dan 11 terlapor. 1 terlapor sampai saat ini belum pernah menerima panggilan. Dikarenakan apa? Dikarenakan sakit keras. Apanya yang keras? Anunya. Waktu sakit, anunya keras. Waktu sehat, anunya nggak keras. Apa sih anunya, Bung? Iya, penyakitnya. Cerita lama Egy Sujana. Hari mana teh ka mana? Egy? Oh, si Egy borok kokok. Aduh, ya 4 pelapor, 117 saksi. Coba bayangkan kalian, saksi itu ada 117, ya. Artinya apa? Artinya di sini memang betul-betul ya pihak daripada kepolisian ya melakukan segala sesuatunya itu dengan ketat. Gitu loh ya. Jadi nggak salah-salahan. Saksinya aja 117, ya kan? Nah, terlapornya ini 11 orang. Ini seru ini, seru. Seru kalau bisa masuk semua. Aduh, ya. Jadi itu perkembangan ya, update, belum ada penambahan ya. Penambahan terlapor belum ada, penambahan saksi juga belum ada, apalagi pelapor ya. Pelapor cukuplah segitu-gitu aja. 4. Ya kan? Atau perlu ada yang melaporkan lagi yang lain. Aduh, jadi pernah dalam satu wawancara ya. Wawancara, 1 relawan Jokowi, 1 hostnya, yang 1 lagi si Roy Suryo, kan begitu ya. Jadi ditanya, bagaimana nih Bang tanggapannya Mas Roy Suryo? Kata siapa ini? Kata hostnya ini, ya kan? Itu memang termul ini keterlaluan. Kami difitnah, saya, Rismon, dan juga Tipa. Dibikinlah berita. Itu siapa temanmu itu, Cepokers Nusantara? Hah? Dibikin berita.
bahwasanya Roy Suryo sudah ditangkap. Roy Suryo sudah pakai baju oranye. Roy Suryo sebentar lagi ditahan. Ini fitnah ini. Sebetulnya mereka yang harus ditangkap. Cebokers Nusantara katanya. Panas dia pula lihat pemberitaan. Kawan-kawan ini pun juga jel-jel kali nih. Gak perlu aku sebutkan kawan-kawan, tapi bukan cuman apa namanya Cebokers Nusantara itu siapa sih? Atau di sana sebut kali YouTuber Nusantara kali. Cebokers Nusantara siapa? Kalau YouTuber Nusantara memang gitu, agak-agak nakal sih gitu ya kan. Bikin judul gambar sampulnya itu memang betul. Kadang-kadang mereka di dalam penjara. Kadang-kadang di sampulnya itu mereka bertiga pakai baju oranye sambil nangis-nangis. Dan judulnya kadang-kadang memang provokatif kali. Ya sebetulnya itu bukan fitnah. Itu adalah gambaran ya bagaimana kalian sebetulnya memang akan menuju ke momen itu. Pasti akan dipenjara. Itu doa. Aduh, Roy Suryo. Dan dari pihak keluarga ataupun pengacara terlapor ES ini sudah memberikan atau melampirkan surat keterangan sakit atau rekam medis. Kemudian penyidik juga telah melakukan permintaan keterangan ahli. Itu total ada 25 ahli ya. 19 ahli diantaranya sudah selesai dilakukan pemeriksaan. Kemudian 6 ahli lainnya ini masih dalam proses. Ya, setidaknya nanti dalam waktu dekat akan dilakukan pemeriksaan. Itu rekan-rekan update-nya. Jadi prosesnya masih berlangsung. Mohon waktu. Penyidikan itu ada SOP-nya. Dilakukan secara hati-hati. Pengumpulan fakta-fakta, barang bukti. Kemudian dilakukan pendalaman untuk membuat terang peristiwa tersebut guna menentukan siapa yang patut disangka melakukan tindak pidana atau yang menjadi objek perkaranya, ya. Yang menghambat polisi sampai sejauh ini apakah gara-gara ada saksi terlapor yang absen karena sakit dan semacamnya itu yang membuat status hukum tersangka itu belum keluar sampai sekarang, karena kan aduannya udah lama, Pak? Sejauh ini tidak ada hambatan. Tidak ada hambatan ya. Prosesnya bertahap. Ya. Sejauh ini tidak ada hambatan, memang prosesnya aja yang lama. Jadi ingat ya, nggak pengaruh mau si Egy Sujana datang atau enggak ya. Ketika dilakukan gelar perkara ya dan ditemukan bahwasanya ada tindakan pidana dan ditetapkan ada ya mereka ditetapkan sebagai tersangka, udah selesai. Kapan ngomong perbelak, jangan tanya daku. Karena daku pun bosan ditanya-tanya. Yang hanya perlu kita lakukan adalah menunggumu. Walau selalu. Aduh, gimana ya, ngapain lah sekarang lagi di Australia? Itu memang jujur aja gue bilang, sekarang itu dia itu berada di tingkat kepanikan yang sangat tinggi ya. Karena apa? Jujur ya, lihat ini, 25 saksi ahli dihadirkan, 19 orang sudah menyelesaikan tugasnya, yang 6 sedang dalam proses gitu loh. Jadi memang betul-betul ya dipersiapkan secara matang ya, supaya apa? Supaya firm dan juga untuk kedepannya itu tidak ada kendala gitu loh ya. Manusia-manusia ini kan memang manusia-manusia bikin gaduh kan begitu, bikin ribut, bikin recok ya.
Nah, jadi bagaimana memastikan supaya mereka ini memang penetapan tersangka mereka ini memang betul-betul kuat gitu loh ya, supaya jangan sampai ada lagi sisa-sisa atau puing-puing yang berserakan di luar ketika mereka ditangkap. Apa maksudnya puing-puing ya, kalian artikan sendiri aja lah. Ya, pokoknya kita doakan ya supaya kepolisian bekerja dengan baik, dengan profesional, dengan benar, dengan adil, dengan jujur. Kan begitu. Kalau aku sih jujur aja aku bilang, ya agak kurang yakin aku sama kerja orang ini. Lama kali. Ya, agak kurang cocok aja pikirku dari bulan Juli sekarang udah masuk mau bulan November. Udah November besok. Sekarang tanggal 1 November. Juli, Agustus, September, Oktober, November 4 bulan. Aduh, ya jadi itu dulu dari Pemparbelak ya. Update terkini mengenai perkembangan Roy Suryo. Jadi kita lihat saja beberapa hari ini ke belakang ini ya, apakah Roy Suryo mengeluarkan klarifikasi atau tidak. Kalian perhatikan aja, kalau 3 hari tidak ada klarifikasi dari luar negeri, berarti aman. Ada kemungkinan dia pulang ke luar negeri. Tapi ingat, yakin kalian yang namanya pembohong, namanya pendusta, namanya penipu, ya selalu banyak hilah, ya banyak dalih. Mengatakan apa katanya? Dia akan membuktikan bahwasannya ijazah Bapak Gibran palsu. Bukan itu dia mau menenangkan pikiran. Iya, ya ingin lari dari masalah gitu loh ya. Jadi itu dulu dari Pemparbelak. Salam NKRI, NKRI harga mati. Dari utara sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewers, tapi kebenaran yang utama. Melawan hoax dengan fakta, cerdaskan bangsa kan menjadi nyata. Satu nusa, satu bangsa, bersatu lawan penjajah logika. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Kibarkan semangat, ayo maju, tapaki jalanmu dengan ilmu. Nyatakan ke semua media, kebenaran selalu juaranya. Runtuhkan narasi penuh benci, hujat fitnah bertebaran hancurkan negeri. Bersatu kita semakin teguh, YouTuber Nusantara maju. Bukan sensasi, bukan tipu daya, kami berdiri dengan berita nyata. Rakyat butuh cahaya, dan kamilah yang utama. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Bersama rakyat kita kuat, saring dulu sebelum sebar. Cinta damai benci hoax, kami YouTuber cinta Indonesia.